Benih Rahasia Sang Pewaris episode 35. Di sisi lain, Shira menatap Vano dengan pandangan pasrah sebelum berbalik untuk berbicara kepada Helena. Nyonya Tua Wiharja, Vano hanya bercanda ketika melamarku hari itu. Jangan dianggap serius. Kami hanya berteman baik. Apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa main-main dengan lamaran pernikahan? Helena menatapnya dengan pandangan terkejut sebelum menoleh ke arah Vano. Namun, Vano dengan serius angkat bicara. Shira, aku cukup serius saat melamarmu. Aku ingin menikahimu dan menjadikanmu istriku. Tolong izinkan aku untuk merawatmu selama sisa hidup kita. Pada saat itu, Shira mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Vano yang penuh harap dan penuh kasih. Ia tak dapat menahan rasa paniknya saat ia mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba, ia tidak dapat menemukan cara untuk mengungkapkan penolakannya dengan kehadiran Helena. Bagaimanapun, ia juga ingin menjaga reputasi Vano. Sedangkan Kenzo, ia mengulurkan tangan dan menyesap minuman dari cangkirnya. Matanya yang gelap tampak dalam dan misterius, dan orang tidak dapat menebak apa yang ada dalam pikirannya. Faktanya, dia juga menunggu wanita di sebelahnya untuk menyatakan pendiriannya. Lihat, Vano benar-benar mencintaimu, Shira. Dia pria yang hebat dan aku harap kamu bisa mempertimbangkannya sebagai calon. Helena mencoba menjodohkan keduanya, karena ia sangat berharap Shira juga bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Tiba-tiba, Shira mendapati dirinya dalam kesulitan saat dia bergumam, Nyonya Tua Wiharja, aku. Shira, aku tulus dalam perasaanku. Sejak kamu menyelamatkan hidupku, aku memutuskan bahwa seluruh jiwa dan diriku akan menjadi milikmu. Vano memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ia juga berharap bahwa dengan kehadiran Helena, Shira tidak akan lagi malu mengungkapkan perasaannya yang tulus. Sepasang mata Shira yang indah bergerak dari kiri ke kanan. Ia juga mengerutkan bibirnya sejenak sebelum menggigit bibir bawahnya. Saat itu, ia tampak sangat gelisah saat ia berusaha mengambil keputusan. Sedangkan Kenzo, ia terus memegang cangkirnya sambil menyesap teh dengan anggun. Bulu matanya yang tebal membentuk kanopi yang rapat dan matanya tertutup sehingga menutupi tatapan tajam di matanya. Shira tiba-tiba menoleh untuk menatap Kenzo sekilas namun memohon. Tetapi ia hanya bisa menangkap tatapan acuh tak acuh dari profil sampingnya yang tampan. Pria itu bersikap seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan ia jelas tidak akan menawarkan bantuan apapun padanya. Shira hanya menatapnya sekilas sebelum menundukkan matanya. Pada saat yang sama, dia cukup frustrasi saat menggerutu pada dirinya sendiri. Apa yang kuharapkan darinya? Dia hanya di sini hari ini untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri, atau mungkin dia hanya di sini untuk bersenang-senang. Shira, apakah kamu merasa cukup sulit menerima lamaran Vano? Suara hangat Helena tiba-tiba terdengar. Sedangkan Vano, tatapan penuh harap di matanya terlihat jelas karena ia menginginkan jawaban. Jelas bahwa ia menginginkan jawaban yang tulus dari Shira. Shira tidak menyalahkan Vano karena ia tahu bahwa seperti halnya Kenzo, perasaan Vano terhadapnya juga disertai rasa terima kasih yang kuat. Meskipun Vano benar-benar menyukainya, Shira tetap tidak bisa menerimanya. Maafkan aku, Vano, dan maafkan aku, Nyonya Tua Wiharja. Aku tidak bisa menerima lamaran Vano. Shira mengangkat kepalanya dan matanya terlihat jelas saat dia berbicara dengan suara tegas. Sementara itu,
Lelaki yang duduk di sebelahnya, yang sedang sibuk menyeruput teh, memperlihatkan senyum tipis yang tak kentara. "Mengapa begitu?" seru Helena heran. Vano merasa kecewa, tetapi ia tidak marah kepada Shira, karena ia memiliki kesabaran yang sangat besar untuknya. Ia bertekad untuk tidak menyerah meskipun Shira telah berkali-kali menolaknya selama ini. "Itu karena aku sudah memutuskan untuk tetap melajang selama sisa hidupku." Suara tegas Shira terdengar sekali lagi. Puff! Tiba-tiba, pria di sebelahnya, yang awalnya menyesap tehnya dengan elegan, tersedak minumannya. Dia segera menutup mulutnya dengan telapak tangannya yang besar sambil buru-buru menoleh untuk menatapnya. Sementara itu, Shira menghadapi tatapan tercengang dari 3 orang di depannya, dan dia menjelaskan dengan suara yang sangat tenang, "Aku sudah punya anak dan dia adalah seluruh duniaku. Nyonya Tua Wiharja, aku harap Nyonya dapat memahami keadaanku sebagai seorang ibu tunggal. Bahkan jika aku memilih untuk menikah lagi, aku tidak akan punya anak lagi karena aku ingin memfokuskan cinta dan usahaku pada anakku. Aku pikir Vano pantas mendapatkan wanita yang lebih baik." Shira tahu bahwa kata-katanya pasti akan mendapatkan dukungan Helena. Bagaimanapun, Helena adalah seorang wanita, jadi dia tentu akan dapat memahami situasi penolakan seorang ibu untuk membangun keluarga baru dengan membawa serta seorang anak. Jika dia mengandung anak kedua, maka sudah barang tentu anak pertama akan mengalami penderitaan. Mendengar itu, Vano langsung berkata, "Shira, Leon sudah seperti darah dagingku sendiri, dan aku pasti akan memperlakukannya sama seperti aku memperlakukan anakku sendiri. Selain itu, aku bersedia menghormati keinginanmu dan kita tidak perlu punya anak lagi. Aku akan fokus membesarkan Leon bersamamu. Bagaimana menurutmu?" Sementara itu, Helena cukup panik meskipun dia tidak menunjukkannya. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Ayah Vano tidak akan menyetujuinya, dan putriku juga pasti tidak akan mengizinkannya. Garis keturunan keluarga Adinata perlu diteruskan. Pada saat itu, Kenzo mengerutkan kening dan berbalik untuk berbicara kepada Vano. "Vano, berhentilah bersikap konyol. Kau juga harus menghormati keinginan orang tuamu." "Kenzo, aku bisa mengambil keputusan sendiri dalam masalah ini," jawab Vano dengan tenang, karena ia sengaja ingin menunjukkan kepada Kenzo seberapa besar tekadnya dalam mendekati Shira. "Vano, aku sangat tersanjung dengan perasaan tulusmu, tetapi aku sudah memutuskan untuk tetap melajang selama sisa hidupku. Aku tidak akan menikah dengan pria lain, dan Kamsu tidak terkecuali." Shira menegaskan pendiriannya dan tidak ada yang bisa ditarik kembali dari kata-katanya karena itu juga pikirannya yang sebenarnya. Ekspresi Kenzo langsung berubah gelap begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Kenzo duduk di sebelahnya dan menoleh untuk melotot padanya. "Nona Nugraha, kamu seharusnya tidak berbicara gegabah sekarang. Kamu seharusnya memberi dirimu waktu untuk berubah pikiran untuk berjaga-jaga. Kalau tidak, akan memalukan bagimu jika kamu berubah pikiran di masa mendatang." Sebagai tanggapan, Shira melotot ke arahnya. "Aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan, jadi kamu tidak perlu khawatir, Presiden Wiharja." Tiba-tiba, Helena terkejut. Apa maksud Kenzo dengan itu? Aku tidak mengerti. Pada saat itu, makanan mereka tiba dan Helena menyadari bahwa suasana tampak cukup tegang sehingga ia segera memberi isyarat kepada Shira. "Ayo, Shira. Kita berhenti mengobrol dan makan saja. Kita bisa mengobrol sambil makan. Ini, Shira."
Coba ini. Vano mengulurkan tangan dan menyajikan salad ke piringnya di atas meja. Melihat itu, Shira dengan sopan mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Vano. Aku akan mengambilnya sendiri. Sementara itu, Helena tiba-tiba mengeluh. Shira, kita pasti sudah ditakdirkan untuk bertemu. Jadi aku sangat berharap kita bisa bersama dan menjadi anggota keluarga. Aku merasa beruntung bisa berkenalan dengan kalian semua juga. Ibumu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kenzo dan kamu menyelamatkan nyawa Vano saat berada di luar negeri. Jadi aku sudah menganggap kalian sebagai keluargaku setelah 2 tindakan kebaikan besar ini. Tiba-tiba, Vano terkejut saat ia mengangkat kepalanya dan berseru, "Nenek, apa yang baru saja nenek katakan?" Ibu Shira menyelamatkan nyawa Kenzo? Apa yang terjadi saat itu? Sementara itu, Helena menoleh ke arahnya dan menjawab, "Kamu sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika kamu tidak menyadari kejadian ini." Kenzo diculik saat ia berusia 6 tahun, dan Ibu Shira mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kami selamanya berutang budi pada Shira dan keluarganya. Mata Vano membelalak kaget karena dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Di luar dugaannya yang terliar, Shira dan Kenzo juga melakukan tindakan kebaikan yang begitu besar yang menghubungkan mereka berdua. Apakah itu sebabnya Kenzo tetap berada di sisi Shira? Apakah dia juga berniat membalas Shira atas semua yang telah dia lakukan, sama seperti aku? Tindakan Kenzo dalam mengambil alih Queen Jewelry Group dan situasi saat ini dengan dia yang ditempatkan secara permanen di kantor Amor Jewelry Atelier jelas merupakan caranya untuk membalas Shira atas tindakannya yang hebat. Tiba-tiba Helena berkata, "Aku perlu ke kamar mandi. Nyonya Tua Wiharja, aku akan menemanimu." Shira Nugraha segera meletakkan peralatan makannya dan berdiri untuk mengantar Helena dari tempat duduknya. Helena pun berjalan dengan senang hati bersama Shira menuju kamar mandi. Sesaat setelah pintu tertutup, Vano menoleh ke Kenzo dengan tatapan tajam. "Kenzo, apakah kamu sedang mengejar Shira?" Mendengar itu, Kenzo menjawab tanpa ragu, "Iya." "Apakah kamu hanya ingin membalas kebaikannya, atau kamu benar-benar menyukainya?" Vano menginterogasi Kenzo dengan tegas. "Kedua alasan itu sah menurutku," jawab Kenzo pelan. Sejujurnya, dia memang agak enggan untuk mengejar gadis yang sama dengan sepupunya. "Aku mengejar Shira terlebih dahulu. Jadi kamu tidak seharusnya melawanku untuk mendapatkan perhatiannya," kata Vano sambil mengepalkan tangannya. "Urutan tidak berarti apa-apa dalam hal ini. Orang yang pantas mendapatkan perhatiannya adalah siapapun yang lebih mampu. Atau mungkin, lebih tepatnya, dialah yang berhak bersuara. Kalau begitu, mari kita bersaing secara setara untuk mendapatkan perhatiannya dan lihat siapa di antara kita yang berhasil memenangkan hatinya. Jika kamu berhasil, maka aku akan mengakui hubungan kita sebagai saudara ipar, dan sebaliknya jika aku yang menang. Bagaimana menurutmu?" Vano dengan lugas mengusulkan agar mereka bersaing secara adil. Jika Vano gagal dan Kenzo yang berhasil, maka dia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada. Vano tahu bahwa dia tidak sekuat Kenzo, tetapi dia menolak untuk menyerah tanpa perlawanan dan ingin mencoba mengajukan tawarannya. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita bersaing secara setara." Kenzo menyetujui solusi ini karena ini adalah cara terbaik yang tidak akan memengaruhi hubungan kekerabatan mereka. Tak lama kemudian, Helena dan Shira kembali dari kamar mandi, dan kedua pria itu langsung bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Mereka terus menikmati makanan mereka dan menyeruput teh dari cangkir mereka, sementara suasana tegang sebelumnya menghilang tanpa jejak. Shira, aku ingin mengusulkan bersulang dengan secangkir teh ini sebagai pengganti sampahnya. Helena memegang cangkir teh di tangannya dan berjalan mendekati Shira. Shira yang merasa sangat tersanjung, segera berdiri untuk bersulang dengan Helena. Ini bersulang untukmu juga. Lain kali, ajak Leon ke rumah kita untuk bersenang-senang. Aku ingin sekali bertemu dengannya, Helena mengumumkan. Tentu saja, aku akan membawanya untuk mengunjungi Nyonya Tua Wiharja begitu kita bebas, jawab Shira tanpa ragu. Saat itu, Shira tengah asyik menikmati makanannya ketika tiba-tiba ia merasakan seseorang menyajikan sesuatu ke piringnya. Ia mengira itu adalah Vano, tetapi tampaknya suara itu datang dari arah lain. Ia pun mendongak dan mendapati bahwa Kenzo yang sedang menatapnya. Ternyata Kenzo lah yang telah menyajikan makanan untuknya. Seketika, ia meliriknya dengan cemas dan memberinya tatapan peringatan. Ia tidak ingin terlihat terlalu dekat dengannya di sekitar Helena. Sementara itu, Vano melihat semuanya dan tidak dapat menahan kesedihan yang muncul dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah tertinggal satu langkah dalam segala hal. Ia tidak dapat menahan keinginannya untuk mengambil alih Amor Jewelry Atelier sehingga Shira dapat bekerja untuknya dan selanjutnya, ia akan dapat mendekatinya setiap hari selama jam kerja. Namun, sekarang ia adalah bawahan Kenzo dan memiliki kesempatan sempurna untuk memanfaatkan situasi tersebut. Vano merasa sangat sedih sehingga ia merasa makanannya hambar dan tidak enak. Rasanya setiap gigitan berubah menjadi serbuk kayu. Akhirnya, acara makan siang selesai dan Kenzo melihat jam sebelum berkata kepada Helena, "Nenek, aku akan kembali ke kantor sekarang." "Apa? Kamu akan pergi secepat ini?" Helena cukup terkejut mendengarnya. "Ya, aku akan mengantar Shira kembali juga, karena kita menuju ke arah yang sama." Begitu Kenzo selesai mengatakan itu, dia menoleh ke Shira yang masih duduk di kursinya. "Ayo pergi," desaknya. Shira tertegun sejenak sebelum segera meraih tasnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Helena. "Nyonya Wiharja, sampai jumpa lain waktu." Dengan itu, Shira menoleh ke Kenzo dan dengan santai berkomentar, "Terima kasih atas tawaran baikmu, Presiden Wiharja." Namun, Vano buru-buru bangkit dari tempat duduknya dan menawarkan, "Shira, aku bisa mengantarmu." Saat itu, Shira segera berbalik. "Vano, tetaplah di sini dan selesaikan makan siangmu bersama nenekmu. Aku akan menumpang dengan Presiden Wiharja karena kita akan menuju ke arah yang sama." Vano hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat mereka berdua pergi bersama, dan ia tak kuasa menahan kesedihan yang muncul dalam dirinya. Apakah Shira tertarik pada Kenzo? Saat memasuki lift, Shira merasakan dengan jelas bahwa pria di sebelahnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kenzo memiliki ekspresi muram di wajahnya dan seolah-olah dia telah mengalami kerugian besar dalam bisnisnya. Seketika, dia menjadi sangat enggan untuk menumpang dengannya sehingga begitu pintu lift terbuka dengan bunyi ping, dia menoleh kepadanya dan langsung berkata, "Presiden Wiharja, terima kasih atas tawaranmu, tetapi aku akan naik taksi saja." "Kenapa?" Kenzo menatapnya tajam. "Bukan masalah besar. Aku hanya ingin naik taksi." Shira mengangkat kepalanya dan menjawab sebelum segera berjalan ke arah jalan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar terulur dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan posesif sebelum menyeretnya ke arah sebuah mobil.
Kenzo membuka pintu kursi penumpang depan dan memberi isyarat agar Shira masuk ke mobilnya. Shira mengerutkan kening. Pria ini terlalu mendominasi. Tidak bisakah aku pulang sendiri tanpa menumpang dengannya? Akhirnya, Shira masuk ke dalam mobil dan Kenzo juga masuk ke kursi pengemudi. Setelah itu, mobil hitam itu melaju dan perlahan menyatu dengan lalu lintas. Shira cukup bingung mengapa Kenzo tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Tetapi meskipun telah memeras otaknya untuk mencari tahu alasannya, ia tidak dapat memahaminya. Kenzo adalah orang yang sulit dipahami dan emosinya seringkali tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, suara Kenzo yang rendah dan penuh tanya terdengar. "Tadi kau bilang kau ingin tetap melajang seumur hidupmu. Apa kau serius?" Pada saat itu, Shira tertegun dan menoleh untuk menatap profil samping tampannya. Begitu pula, dia menoleh juga dan menatapnya. "Tentu saja aku serius. Lagi pula aku tidak punya niat untuk menikah." Shira tidak terbiasa berbohong dan cukup bahagia serta puas dengan kehidupan yang dia jalani bersama putranya saat ini. Jadi dia merasa tidak ada gunanya menambah masalah dalam kehidupannya yang damai. Menikah belum tentu menjamin hidup bahagia. Begitu pula dengan melajang belum tentu hidup kita tidak bahagia. Jika Leon juga menyukai pria yang mengejarmu, apakah kau akan tetap mempertahankan pendirianmu untuk tidak menikah? Kenzo terus mengajukan pertanyaan kepadanya. Secara kebetulan, mobil mereka berhenti di depan lampu lalu lintas, jadi Kenzo terus menatapnya dengan tajam. Seketika, Shira menyadari bahwa orang yang dimaksud Kenzo adalah dirinya sendiri. Dia menelan ludah dan menoleh ke arah lain untuk melihat keluar jendela. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Aku tidak berencana untuk menikah. Aku berencana untuk membesarkan Leon sendiri." Tiba-tiba, Kenzo merasakan sakit yang menusuk di hatinya saat mendengar kata-katanya. Wanita ini tahu bahwa yang dirinya maksud adalah dirinya sendiri, tetapi dia tetap bersikeras memberikan jawaban yang begitu kejam. "Shira, bisakah kamu mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang orang lain? Jangan terus bersembunyi di duniamu sendiri dan menghindari perasaan orang lain." Kenzo berbicara dengan gigi terkatup sambil mengarahkan tatapan matanya yang dalam ke arah Shira. Ia tampak sangat marah saat itu. Sementara itu, Shira menoleh untuk menatapnya. Ekspresinya saat ini sangat menakutkan dan tatapannya penuh dengan rasa frustrasi. "Kenzo, kamu bahkan tidak tahu apa yang telah kualami dan kamu sama sekali tidak mengenalku, jadi jangan berani-beraninya mengambil kesimpulan tentangku." Shira juga sedikit marah saat itu dan setelah menyelesaikan kalimatnya, dia tetap merasa kesal sehingga melanjutkan omelannya. "Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak butuh balasan apapun darimu, jadi bisakah kamu menahan perasaanmu padaku? Tidak akan ada hasil dari hubungan ini. Hentikan mobilnya. Aku ingin keluar dari mobil." Sementara itu, Kenzo, yang memegang kemudi, jelas mengencangkan pegangannya. Tidak pernah ada wanita yang dapat dengan mudah memancing amarahnya hanya dengan beberapa kalimat belaka. Namun, Kenzo tidak menepi. Dia terus menatap jalan dan kemarahannya tiba-tiba mereda saat dia menjawab dengan tenang, "Aku akan mengantarmu kembali ke kantor." Pada saat itu, Shira tertegun, jadi dia menoleh untuk menatapnya, yang saat itu sedang sibuk menyetir di sampingnya. Dia bisa merasakan dingin dan perasaan jauh yang datang dari dalam dirinya, dan dia berpikir, apakah aku sudah keterlaluan dengan kalimatku sebelumnya? "Kenzo,
Kenapa kamu tidak menceritakan tentangmu dan Nindya? Aku ingin tahu lebih banyak. Shira mencoba mengalihkan topik. Namun, tanpa diduga, dia telah menyinggung perasaan pria ini dan ini adalah topik yang tidak ingin Kenzo bahas. Jadi dia dengan dingin menjawab, aku tidak ingin membicarakannya. Pada akhirnya, Shira tidak punya pilihan selain menutup mulut. Ia mendapati Kenzo memang tidak bisa ditebak. Saat itu mereka sudah sampai di depan perusahaan, jadi Shira langsung bersuara, kenapa kamu tidak menepi saja di sini? Aku akan turun sekarang. Saat itu sedang jam sibuk saat makan siang, jadi dia tidak ingin siapapun melihatnya keluar dari mobil Kenzo. Mendengar itu, Kenzo menepi dan Shira segera meraih tasnya dan keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Jelas sekali bahwa dia takut terlihat oleh orang lain. Sementara itu, Kenzo terus melaju ke arah tempat parkir bawah tanah. Begitu Shira kembali ke kantor, ia menerima panggilan telepon dari Rianita yang mengatakan bahwa klien cukup puas dengan desainnya. Jadi tidak ada perubahan yang diperlukan. Mereka kini dapat mengirimkannya ke pabrik untuk disesuaikan. Rianita juga telah mengonfirmasi detailnya kepada klien, seperti mutu berlian yang diinginkan, sehingga Shira merasa cukup lega. Pada saat itu, Vina masuk sambil memegang ponsel dan wajahnya tampak gembira. Shira, lihat ini. Berita tentang Presiden Wiharja yang mentraktir durian Musang King kemarin telah menjadi viral. Selain itu, ini menjadi salah satu dari 3 topik yang sedang tren. Judulnya adalah Presiden Grup Wiharja mentraktir staf mereka dengan durian Musang King. Mereka sangat beruntung. Sementara itu, Shira benar-benar terdiam. Lagi pula, itu bahkan bukan berita penting, tetapi media menganggapnya cukup penting untuk dipublikasikan. Berita yang dipublikasikan itu sebenarnya merugikan Kenzo, karena jelas-jelas mencerminkan buruk statusnya yang terhormat. Tepat sebelum jam kerja berakhir, Shira menyadari bahwa sudah waktunya untuk menjemput Leon dari sekolah. Tiba-tiba, telepon kantor berdering dan dia pun mengangkat telepon. Halo, siapa yang menelepon? Datanglah ke tempat parkir bawah tanah. Sebuah suara laki-laki terdengar tiba-tiba. Pada saat itu, Shira ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, Presiden Wiharja, tidak perlu repot-repot dengan ini. Aku bisa pergi dan menjemput Leon sendiri. Tanganku juga terluka dan aku tidak bisa memasak untukmu untuk sementara waktu, jadi aku ingin istirahat selama 1 minggu. Pada dasarnya, ini berarti Shira tidak ingin bertemu pria itu selama minggu berikutnya. Apakah kamu menghindariku? Suara Kenzo semakin dalam dan dingin. Shira bukanlah orang yang mudah menipu diri sendiri, jadi dia menjawab, iya. Mulai sekarang, kita tidak boleh bertemu kecuali jika perlu. Itu yang terbaik untuk kita berdua. Selamat tinggal. Setelah Shira mengatakan itu, ia menutup telepon. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi menjemput Leon. Maka, ia memanggil taksi ke sekolahnya dan begitu memasuki kompleks sekolah, gurunya berseru kaget, "Oh, Anda Ibu Leon, kan? Mengapa Anda di sini? Ayah Leon datang dan menjemputnya tadi." Apa? Shira terkejut. Kenapa Kenzo datang sebelum aku menjemput anakku? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Sialan. Saat itu, Shira hanya bisa meraih ponselnya dan menghubungi nomor Kenzo. Untungnya, Kenzo segera menjawab teleponnya. Aku jemput Leon dan kita akan makan malam. Kemana kau akan membawa anakku? Suruh dia pulang sekarang juga.
siapkan makan malammu sendiri. Aku akan menyiapkan makanan untuk Leon." Setelah Kenzo mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Sementara itu, Shira kehilangan kata-kata. Dia pergi bersama Leon dan aku tidak termasuk? Astaga! Tiba-tiba, dia menerima panggilan telepon dari ayahnya. "Hai, Ayah. Shira, apakah kamu ada waktu Jumat malam ini?" "Ada apa?" "Hari Jumat ini adalah ulang tahun perusahaanku yang ke-25, dan aku ingin mengundangmu dan Leon untuk ikut merayakannya." "Baiklah, aku akan mengajak Leon." Shira benar-benar ingin hadir, jadi dia menyetujui permintaan itu. "Bagus. Pastikan untuk berpakaian rapi pada Jumat malam. Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa personel manajemen perusahaan." "Baiklah," jawabnya. Setelah menutup telepon dengan ayahnya, Shira merenungkan situasi tersebut. Ia sebenarnya agak enggan mengajak Leon ke acara-acara seperti itu, karena Rachel dan Livy pasti akan hadir dan ia tidak ingin Leon bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, Shira yang kesepian akhirnya makan malam sendirian dengan roti lapis di sebuah restoran kecil. Setiap kali ia menggigit makanannya, ia berpura-pura sedang menggigit daging Kenzo. "Beraninya ia membawa pergi anakku? Sungguh menyebalkan." Akhirnya, Shira tiba di rumah sekitar pukul 19.30 dan memperhatikan jam terus berdetak sambil menunggu Leon tiba di rumah. Sementara itu, pikirannya dipenuhi dengan Kenzo dan dia mengingat semua yang telah dilakukannya padanya. Tiba-tiba, dia merasa wajahnya memerah. Apa yang terjadi? Mengapa aku terus memikirkan pria itu? Dia orang yang sangat mengerikan dan tercela. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.